Selamat datang di channel Double Extreme. Kali ini kita akan membahas dan mereview stand gitar. Jadi yang beredar di pasaran, ini mereknya Paladin. Stand gitar Paladin ini cukup rapi dari segi pembuatannya. Dan yang saya suka adalah untuk standnya ini, dia otomatis adjust. Jadi kebanyakan yang fix di bawahnya, dan yang ini bisa di-adjust. Dan satu lagi, kita kalau mau melepasnya cukup dilipat saja. Jadi sudah bisa terlepas. Bagusnya dari yang standnya Paladin ini adalah dia engselnya seperti ini. Jadi menggunakan sistem engsel seperti ini supaya benar-benar lebih presisi untuk tekuannya. Jadi itu yang pertama saya suka dari yang Paladin ini. Walaupun banyak yang merek-merek lainnya dan harganya di pasaran juga tidak terlalu mahal. Jadi kalau kalian belinya di online shop harganya sekitar 80.000, 85.000 rasanya. Dan kalau di toko-toko lokal mungkin 100 sampai 120.000. Jadi masih sebanding, masih wajar karena udah termasuk ongkos kirim yang kita beli di toko-toko lokal. Jadi bagusnya lagi adalah klem di atasnya. Jadi yang mereknya Paladin ini, dia ada seperti tuas kliknya. Nah, berbeda sama yang beberapa merek lainnya, jadi tidak ada tuas klik untuk ngebuka seperti ini. Dan ada penguncinya, jadi kalau kita kunci tidak bisa dibuka lagi. Seperti itu. Jadi standnya Paladin ini semuanya sudah sistem knob on. Jadi kalau kita pasang, dia ada locknya seperti ini. Untuk gitar-gitar hampir semua gitar dia sesuai, dan yang paling membutuhkan stand bawah ini adalah gitar-gitar yang berat. Jadi terutama gitar akustik atau gitar elektrik. Jadi kalau gitarnya misalnya ukulele seperti ini, masih bisa dipakai untuk standnya ini. Dan lebihnya lagi, kita harus motong sedikit panjangnya karena ukulele lebih pendek daripada standnya. Jadi untuk ukulele saya juga pakai yang Paladin juga, yang kecil gini. Tapi yang Paladin yang kecil kurang bagus karena ininya kurang presisi, jadi kanan dan kiri tidak seimbang. Saya harus modifikasi lagi. Tapi untuk ukulele masih lebih cocok yang kecil-kecil walaupun maksa sekali. Yang ini stand bawah ini sangat cocok kalau gitar akustik. Kita lihat. Nah, jadi pas sekali untuk saya belum kencangkan. Jadi kalau udah dikencangkan nanti di bawahnya ini bautnya, nah udah nggak bisa gerak lagi. Jadi gitarnya kalaupun tergoyang dia tidak jatuh. Jadi ini Paladin punya. Untuk detailnya, biasanya stand gitar bawahnya ini nggak kena semua. Jadi kalau yang Paladin kita bisa adjust supaya dia bisa kena semuanya, atau ada di belakang dan di depannya seperti ini. Jadi yang tipe bawahnya lurus lebih cocok untuk gitar akustik memang. Dan untuk ketinggian handle-nya kita bisa adjust juga. Ini masih bisa sampai tinggi sekali. Nah, biasanya kalau tinggi ini supaya pada saat kita mengambil posisi berdiri nanti, ini saya coba, supaya kita tidak terlalu membungkuk untuk mengambilnya. Jadi itu untuk ketinggiannya. Jadi untuk stand saya suka yang di bawah seperti ini, ada
ataupun stand gantung juga nantinya. Ini kita akustik. Kita akan coba dengan gitar listrik. Jadi kalau gitar akustik bisa, pastinya gitar listrik juga bisa. Jadi kalau gitar akustik sama gitar listrik, benangnya yang tadi otomatis halus adalah kalau kita naruhnya miring seperti ini pun dia standnya juga tetap bisa. Jadi ini otomatis bisa berputar sesuai posisi gitarnya. Nah, ini untuk gitar listrik sangat bagus juga karena dia menopang seperti ini. Kurangnya hanya satu aja, hanya kepanjangan ini, tapi tidak pengaruh. Jadi itu review dari saya untuk stand Paladin, stand gitar Paladin. Jadi serinya SG100. Jadi setelah saya melihat beberapa di toko tadi, yang Paladin ini memang benar-benar paling bagus sistem mekanismenya. Dan semoga buat kalian yang nanti yang mau nyari stand gitar bisa cocok dengan stand gitar Paladin ini. Jadi harganya sangat murah dan kualitasnya cukup bagus. Jadi ini udah ya, jadi nggak jatuh ya kalau dimiringkan seperti ini. Standnya sudah oke. Dan kalaupun ada stand gantung, saya akan membahasnya sekalian aja. Nah, stand gantung ini jauh lebih murah lagi karena bahannya plastik. Jadi kalau untuk bahan plastik jangan digunakan untuk gitar listrik karena terlalu berat bobotnya, karena takutnya patah di plastiknya ini. Jadi yang plastik ini rencana saya untuk menggantung ukulele dan gitar lele saja. Kalau kalian punya ukulele di rumah, yang plastik ini jauh lebih cocok karena dia bisa ngegrip pas sekali di sini. Jadi kalau kalian beli yang besi, akan gripnya di dryernya sini, jadi akan ada resiko patah kalau pakai yang besi. Jadi mending beli yang plastik untuk gitar-gitar kecil ukulele sampai ukuran gitar lele. Jadi ini saya memang beli untuk naruh gitar seperti ini. Jadi kalau gitar lele dia ngepas sekali, jadi sedikit neken biar pas. Jadi nah, biar kelihatan kalau ini ngepres, jadi dia ngepres kali untuk gitar lele. Yang stand tembok ini yang plastik memang mungkin sengaja dia kecil supaya nggak masuk gitar-gitar besar. Tapi kalaupun itu sebenarnya masuk juga di gitar listrik. Nah, jadi nggak sampai, nggak kelihatan. Jadi nggak bisa masuk di gitar listrik. Nah, jadi berat sekali. Jadi memang sengaja dibuat kecil mungkin ya, supaya tidak digunakan di gitar listrik. Jadi jangan sampai beli yang plastik ini untuk gantung gitar listrik, karena resikonya jatuh banyak. Hanya untuk ukulele yang ini konser, jadi yang sopran juga bisa. Sampai yang paling besar adalah gitar lele. Jadi kalau ini masih cukup untuk bebannya, saya masih jamin yakin tidak patah. Ya, jadi seperti itu pembahasan saya untuk stand gitar duduk. Jadi buat kalian semua yang nantinya beli stand gitar duduk, preferlah beli yang seperti ini. Jadi yang duduk seperti ini menggunakan besi dan klipnya ini. Karena apa? Karena kalau kalian beli yang
beli yang hanya stand lantai seperti ini. Kalau nanti gitarnya kesenggol, ya pastinya bisa jatuh. Nah, jadi ada resikonya gitarnya jatuh kalau yang di bawah, kecuali memang untuk khusus yang gitar-gitar kecil aja. Jadi seperti itu review stand gitar dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang nantinya mau membeli stand gitar. Jadi sekali lagi terima kasih. Bila kalian ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar, dan sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Jadi jangan lupa juga subscribe channel ini supaya lebih ramai lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.